Persekutuan Anak dan Remaja GKI Paulus 25 Jayapura. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memasuki pengajaran kelas Taruna untuk Minggu 15 Agustus 2021. Namun sebelum kita memasuki pengajaran, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih atas segala berkat dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami, keluarga, persekutuan, bangsa dan negara kami. Karena Tuhan senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kami. Berkati pengajaran kelas Taruna kami di hari Minggu ini, kiranya menjadi berkat bagi kami di masa-masa taruna, di masa-masa saat ini untuk masa depan kami sebagai generasi muda yang diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti pengajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kelas Taruna yang berbahagia, minggu lalu kita sudah masuk pada tema yang kedua, yaitu 7 macam dosa. Dan minggu lalu kita pada dosa yang pertama, yaitu hawa nafsu. Maka pada hari ini kita akan masuk dalam pengajaran kelas Taruna untuk tema yang kedua dari 7 macam dosa. Yang kedua adalah kerakusan atau kata dasarnya rakus. Kerakusan atau kata dasarnya rakus. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64. Adik-adik bisa memuji secara pribadi dari Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang ke-8. Bintang gemerlapan dan
sungguh besar Allahku. Pada akhir pengajaran ini, anak-anak kelas taruna akan menyatakan sungguh besar Allahku. Kelas taruna yang berbahagia. Dosa yang kedua adalah kerasukan. Dari tema yang kedua, 7 macam dosa, maka dosa yang kedua adalah kerakusan. Minggu lalu kita sudah mempelajari dosa yang pertama adalah hawa nafsu. Kerakusan dari asal kata Inggrisnya gluttony atau dari bahasa Latinnya gula, di sini sehubungan dengan hasrat berkelebihan akan makanan ataupun minuman. Namun pengertian kata dasar kerakusan adalah rakus secara lebih luas dimaknai dengan pengertian ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Atau dengan kata lain kita sebut lobak, tamak, pelahap, atau serakah. Kebajikan yang adalah lawan dari kerakusan adalah penguasaan diri dengan berpantang tindakan nyatanya yaitu berpuasa. Nah, untuk materi yang kedua ini, bahan Alkitab yang akan kita baca dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 35. Sekali lagi kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 35. Nah, kalau adik-adik sudah membuka kitab Bilangan 11 ayat 1 sampai 35 tentang keberadaan bangsa Israel saat di padang gurun. Kita Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 35 itu ada 4 pembacaan. Ayat 1 sampai 3 api Tuhan. Ayat 4 sampai 23 Tuhan berjanji memberi daging. Ayat 24 sampai 30 70 orang tua-tua dan ayat 31 sampai 35 burung puyuh yang adalah penggenapan janji Tuhan dari ayat 4 sampai 23 yang di atasnya. Pada kisah ini bangsa Israel berada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kerinduan akan kenikmatan makan daging membuat mereka bersungut-sungut. Nah, pada ayat 1 sampai ayat 3, ketika orang Israel bersungut-sungut, Tuhan memberi api. Api Tuhan muncul di tengah-tengah perkemahan umat Israel, sehingga orang Israel semua ketakutan. Mereka meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memadamkan api. Mereka lebih rela menjadi budak dibandingkan menjadi orang merdeka. Hal inilah yang mengakibatkan kemarahan Tuhan. Maka pada ayat 4 sampai 23, di situ kita bisa baca bagaimana keluh kesah orang Israel, sungutan orang Israel, dan dijawab oleh Tuhan pada ayat 4 sampai ayat 23. Kalau orang Israel bersungut ingin makan daging, maka Tuhan berjanji memberi makan daging. Adik-adik bisa baca di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-23. Orang Israel bersungut. Mereka mengatakan lebih baik kami hidup di Mesir. Daging kami dapat tanpa harus membayar. Mentimun, semangka, bawang merah, bawang putih, mereka dapat tanpa harus membayar. Namun sekarang bagaimana? Badan kurus dan tidak ada satu apapun, hanya mana seperti ketumbar yang menjadi makanan mereka. Maka mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan Allah. Dan Musa justru berpikir hal ini bagian dari kesalahan Tuhan. Bahkan merasa keberatan karena tugas yang diembannya. Ketika orang Israel bersungut-sungut di depan
kemah, pintu kemah, Musa mendengar dan Tuhan murka kepada bangsa Israel. Musa justru berpikir hal inilah bagian dari kesalahan Tuhan, bahkan merasa keberatan karena tugas yang diembannya. Lalu terjadilah suatu pembicaraan di dalam firman Tuhan. Musa merasa keberatan akan tugas-tugas yang diberikan, diembannya, tugas yang sangat berat. Betapa sedih dan marah Tuhan Allah dalam menghadapi bangsa Israel. Allah memberikan penebusan yang selama di Mesir merupakan doa mereka. Allah melakukannya dengan karya yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan untuk menikmati kemerdekaan itu, bangsa Israel lebih merindukan kehidupan di tanah perbudakan. Yang tadi Kak Albert sudah sampaikan, mereka bersungut-sungut, mereka tidak pernah makan daging, hanya mana seperti ketumbar yang mereka makan. Kalau mereka hidup di Mesir, mereka bisa makan daging, mentimun, semangka, bawang merah, bawang putih tanpa harus membayar. Mereka masih ingin hidup di tanah perbudakan. Bahkan terlebih Musa menyaksikan kekuasaan Allah dalam mengukur kemampuan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa merasa tugas yang diberikan Allah sungguh amat berat. Bukannya tugas membuat Musa tergantung dan mengikat diri pada Allah, justru ia ingin membuang tugas itu dari pundaknya. Maka hal itu dijawab dalam firman Tuhan ayat 24 sampai 30 sesuai perintah Tuhan kepada Musa untuk memilih 70 orang tua-tua dari bangsa Israel untuk bersama menanggung beban apa yang telah dirasakan oleh Musa. Dan Tuhan berfirman kepada Musa pada ayatnya yang ke-18 setelah Tuhan meminta Musa untuk menyiapkan 70 orang tua-tua, maka Tuhan berfirman pada ayat yang ke-18, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Nah, kelas taruna yang berbahagia. Keserakahan membuat manusia justru melupakan kasih karunia Allah. Manusia menjadi dikuasai oleh keinginan daging, membutakan hati, jiwa, dan akal budi manusia sebagai rupa Allah dalam kehidupan manusia. Manusia adalah wakil Allah dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sebagai pemelihara. Bila manusia melupakan dirinya sebagai rupa Allah yang segala tindakannya dikuasai oleh kedagingan, akibatnya manusia akan sama seperti hewan yang bertindak tidak berdasarkan hati, jiwa, dan akal budi, tetapi hanya berdasarkan nafsu kedagingan atau jasmani. Kita bisa baca pada Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, kelas taruna yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah Musa menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya dan dia menyampaikan kepada umat Israel, Musa memilih 70 orang tua-tua
Dan pada ayatnya yang ke-31, janji Tuhan seperti pada ayatnya yang ke-3, ayatnya yang ke-4 sampai ke-24, Tuhan berjanji akan memberikan daging, dan itu digenapi pada ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Allah memberi makan bangsa Israel berupa puyuh. Nah, kalau kita baca pada ayat ke-31 sampai ke-34, lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta dari atas permukaan bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa ini mengumpulkan burung-burung puyuh, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ayat 33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Kelas taruna yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, rakus berarti keinginan memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Tadi sudah dikatakan seperti lobak, serakah, ketamakan. Dan kerakusan berarti perihal atau kelakuan rakus, kelahapan, dan ketamakan. Manusia adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Kita telah mempelajari karakter sebagai bagian gambaran keberadaan Allah dalam kehidupan manusia. Sementara dalam rupa Allah, kita membicarakan perilaku yang bersumber dari hati, jiwa, dan akal budi. Keserakahan adalah perilaku yang membuat manusia kehilangan rupa Allah untuk memelihara ciptaan Allah yang lain. Karena keserakahan, manusia akan melakukan berbagai macam dosa. Seperti halnya bangsa Israel melupakan kasih Allah untuk memerdekakan mereka dari perbudakan Mesir. Sementara itu orang Israel lebih senang mereka ada di Mesir karena semuanya telah tersedia. Mereka lupa kasih Allah untuk memerdekakan mereka. Mereka lebih senang menjadi budak asalkan mereka dapat makan daging. Nah, adik-adik bisa baca tadi ayatnya yang ke-31 sampai 35, bagaimana kasih dan kuasa Tuhan menempati janjinya dari ayatnya yang ke-4 sampai ke-23. Allah memberikan janjinya burung puyuh yang luar biasa yang tersebar di perkemahan orang Israel sampai sejauh perjalanan, sehari perjalanan, dan tingginya kurang lebih 2 hasta. Itu burung puyuh tersebar di mana-mana. Dan dalam Alkitab dicatat di situ, rata-rata orang Israel mengumpulkan makanan itu 10. Dalam sehari mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu, di situ dikatakan 10 homer. Adik-adik bisa lihat di dalam Kamus Alkitab, 10 homer. 1 homer itu sama dengan 10 eva. 1 eva 36, ukuran isi 36 liter. Jadi kalau 1 homer sama dengan 360
liter. Itu kalau 1 homer. Nah, kalau 10 homer, adik-adik tinggal kalikan. Kalau air galon, kita punya air galon, biasanya ukuran 24, 1 air galon air, kemampuan isinya 24 liter. 24 liter. Nah, untuk ukuran seberapa besar 360 liter, pasti tabung itu akan lebih besar. Sebesar itulah rata-rata orang Israel mengumpulkan burung-burung puyuh untuk mereka makan. Bukan untuk sehari, bukan untuk 2 hari. Di dalam Alkitab, pada ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan juga bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidanganmu sampai kamu muak. Itu artinya karena dosa umat Israel, Allah menjadi marah kepada mereka dan Tuhan menyediakan semua yang diinginkan orang-orang Israel, makan daging. Bagaimana kita melawan dosa kerakusan? Kita harus menyadari bahwa diri kita adalah rupa Allah yang hidup dan berkuasa. Allah menginginkan kita hidup lebih mulia daripada ciptaan Allah yang lain. Oleh sebab itu, hendaknya kita memohon agar Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Hiduplah dengan mentaati kehendak Allah, dengan menjaga kekudusan hati, jiwa, dan akal budi kita. Arahkanlah semuanya untuk dapat memuliakan Tuhan semata. Dan yang ketiga, berpuasa adalah cara kita untuk mengendalikan keinginan kedagingan dalam hidup manusia. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita untuk kita menjaga tubuh kita dari karakter, dari dosa, kerakusan, loba, tamak, dan sebagainya. Nah, karena akibat dosa itu, manusia melupakan kasih karunia Allah. Manusia merendahkan dirinya menjadi makhluk yang hanya dikuasai oleh keinginan jasmani saja, tunduk dalam keinginan daging. Manusia menyaksikan kekuasaan Allah dalam kehidupan manusia. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kita sekalian. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 299 ayat 1 dan seterusnya, bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu menyediakan bagi kehidupan kita, keluarga, dan persekutuan. Allah selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan juga di dalam doa Bapa kami yang seringkali kita doakan setiap hari, berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Mari kita berdoa mengakhiri pengajaran kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kepadamu atas pengajaran bagi kami semua anak-anak taruna. Dari perjalanan kehidupan bangsa Israel di padang belantara, mereka senantiasa bersungut-sungut. Karena itulah sifat kami manusia, selalu minta yang lebih. Tapi dari pelajaran ini kami menyadari bahwa kami manusia yang berdosa hanya tahu dan mengandalkan untuk memuaskan kehidupan kami. Dan ajarlah kami selalu untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kami, keluarga, dan juga persekutuan. Berkati kami selalu, lindungi kami dalam kehidupan kami, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Kami akan kembali dalam kehidupan kami sebagai seorang taruna. Tuhan jaga dan pelihara kami bersama mama dan papa, adik-adik, kakak di rumah. Tuhan jaga persekutuan kami dan berikanlah kami ketekunan untuk rajin mengambil bagian dalam persekutuan, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Karena kami selalu menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Ajarlah kami juga selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala berkat dan anugerah-Mu bagi negeri kami yang telah Engkau memerdekakan 76 tahun. Berkati pimpinan bangsa dan negara, berkati pimpinan gereja, berkati keluarga rumah tangga kami, berkati kami anak-anak taruna yang adalah penerus bangsa, gereja, dan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.